Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisa Nabila, mahasiswi Universitas Asa Indonesia dengan Prodi Manajemen Usaha Wisata NIM 232042171111. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah Geografi Pariwisata Indonesia dan Internasional. Dosen pengampu mata kuliah ini yaitu Ibu Hairani Tarigan, SEMM. Di sini saya akan menjelaskan salah satu desa wisata yang ada di Indonesia, yaitu Desa Wisata Pujon Kidul, Malang. Alamatnya berada di kawasan Desa Wisata Kerajaan Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Desa Pujon Kidul merupakan desa yang berinisiatif untuk memanfaatkan kekayaan alamnya sebagai destinasi wisata. Luas desa ini sekitar 330 hektar yang terbagi menjadi 3 dusun, yaitu Dusun Maron, Kerajaan, dan Tulungrejo. Ini adalah sekilas dokumentasi dari Desa Wisata Pujon Kidul. HTM Desa Wisata Pujon Kidul per tanggal 1 Mei 2024 yaitu sebesar Rp12.500 per pax. Harga tersebut sudah termasuk voucher sebesar Rp5.000 yang dapat ditukar untuk akses ke beberapa titik di lokasi tersebut. Bisa juga voucher ditukar dengan makanan. Biaya parkir kendaraan motor sebesar Rp5.000 dan mobil Rp10.000. Di desa ini menawarkan pengalaman wisata yang unik, menggabungkan keindahan alam pegunungan, kearifan lokal, dan berbagai aktivitas yang menarik. Desa Wisata Pujon Kidul mendapatkan predikat Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI pada tahun 2022. Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas potensi pengelolaan desa wisata yang baik, serta daya tarik yang ditawarkannya bagi pengunjung. Masyarakat dilibatkan penuh dengan niat yang sama, yaitu ingin mewujudkan kesejahteraan bersama dengan proses kerja keras dan saling melengkapi, serta mencari solusi terbaik dalam wadah lembaga BUMDes. Alhasil, BUMDes maju cukup pesat, desa wisata semakin ramai pengunjung, dan masyarakat ekonominya melesat. Kawasan Desa Wisata Pujon Kidul sering juga disebut sebagai Swissnya Malang. Terdapat beberapa kafe yang berada di Desa Wisata Pujon Kidul, salah satunya yaitu Kafe Sawah. Sesuai dengan namanya, saung-saung tempat makan dibuat seolah-olah memang pengunjung sedang duduk dan makan di gubuk petani, yang biasanya ada di tengah area pesawahan. Layaknya pesawahan, dalam area kafe sengaja dibuat aktivitas petani yang sedang bekerja di lahan pertaniannya. Sembari makan, pengunjung bisa juga melihat petani yang sedang beraktivitas. Saung-saung tempat makan ada yang berdiri di tengah area padi, di tengah area tanaman palawija, bahkan ada yang berdiri di atas kolam dengan ikan-ikan yang cantik. Dalam paparannya, pemerintah Desa Pujon Kidul menyampaikan bahwa Desa Wisata Pujon Kidul dikelola oleh BUMDes Sumber Sejahtera dan mulai berdiri sejak tahun 2017 dengan mengelola wisata desa, kampung budaya, dan juga kafe sawah. Pada tahun 2022 menjadi desa wisata terbaik tingkat nasional, serta dalam rangka peningkatan PADES mampu memberikan pemasukan yang cukup besar, yaitu di tahun 2018 sekitar 1,2 miliar, di tahun 2019 sekitar 1,3 miliar, serta di tahun 2022 sekitar 2 miliar rupiah. Keunggulan Desa Wisata Pujon Kidul yang pertama yaitu alamnya yang asri. Udara yang sejuk, pemandangannya hijau, dan suasana pedesaan yang tenang. Yang kedua yaitu fasilitasnya lengkap. Semua kebutuhan pengunjung terpenuhi mulai dari akomodasi hingga juga kuliner. Yang ketiga, aktivitasnya yang beragam. Cocok untuk semua kalangan, baik yang menyukai petualangan maupun yang hanya ingin bersantai-santai saja. Harganya yang terjangkau, biaya masuk dan berbagai aktivitas cukup terjangkau. Sementara itu, keunikan Desa Wisata Pujon Kidul Malang yaitu yang pertama, mengusung tema agrowisata. Wisatawan dapat berinteraksi langsung dalam kegiatan pertanian seperti memetik sayur dan buah, memberi makan hewan, dan belajar dalam mengelola kebun. Yang kedua yaitu homestay yang otentik. Masyarakat yang menjadikan rumahnya sebagai tempat penginapan bagi wisatawan.
Yang ketiga yaitu kegiatan outdoor. Beberapa kegiatan outdoor dapat dilakukan di Desa Wisata Pujon Kidul, salah satunya yaitu berkemah dan bermain ATV. Yang keempat, budaya lokal. Wisatawan dapat merasakan kehidupan masyarakat lokal dan budaya tradisional, termasuk tarian, kerajinan tangan, dan kuliner khas. Berikut adalah dokumentasi tentang keunggulan dan keunikan. Yang pertama itu ada wisata outdoor, bermain ATV. Yang kedua adalah saung-saung yang berada di area pesawahan. Yang ketiga yaitu ada camping ground. Di sana wisatawan dapat berkemah. Yang keempat yaitu ada kebun strawberry. Desa Wisata Pujon Kidul menawarkan berbagai atraksi menarik, antara lain yang pertama yaitu peternakan. Pengunjung dapat berinteraksi langsung dengan hewan-hewan yang ada di sana. Yang kedua yaitu agrowisata, menyediakan wisata petik buah dan sayur. Di sana tersedia kebun apel, stroberi, cabai, bawang, pokcoy, kentang, kol, dan tanaman lainnya. Wisatawan dapat belajar tentang pertanian dengan menikmati pengalaman memanen sayur dan buah secara langsung. Tapi syaratnya saat memetik buah dan sayur harus didampingi oleh pemilik lahan. Sebanyak buah dan sayur yang dipetik mesti ditimbang, kemudian wisatawan harus membayar ke pemilik lahan. Di sana tersedia juga camping ground, area perkemahan yang dikelilingi dengan alam, ideal untuk pengalaman saat Anda berkemah. Tersedia juga banyak spot foto, dengan latar belakang pemandangan alam seperti pegunungan dan perkebunan yang indah. Yang kelima yaitu kegiatan budaya, pertunjukan seni lokal dan kerajinan tangan, termasuk workshop batik dan juga keramik. Kuliner lokal, mencicipi masakan khas Malang seperti rawon, mendol tempe, bakso Malang, rujak cingur, dan lain sebagainya. Berikut adalah dokumentasi dari atraksi. Yang pertama yaitu para siswa yang sedang memetik tanaman di kebun. Yang kedua, ada pengunjung yang sedang memberi makan ikan. Yang ketiga yaitu ada wisatawan yang sedang belajar tentang budaya musik tradisional. Yang keempat, ada wisatawan yang sedang mencicipi kuliner khas Malang yang disediakan di tempat wisata ini. Untuk sampai di Desa Wisata Pujon Kidul, menempuh perjalanan dari Bandara Abdul Rahman Saleh. Biasanya memakan waktu sekitar 30 menit hingga 45 menit, tergantung pada kondisi lalu lintas. Jaraknya sekitar 20 km dan rute yang dilalui cukup mudah, dengan kendaraan pribadi ataupun dengan taksi. Sedangkan jika dari pusat kota Malang untuk mencapai Desa Wisata Pujon Kidul berjarak sekitar 30 km dengan menempuh perjalanan sekitar 1 jam berkendara. Di Desa Wisata Pujon Kidul terdapat berbagai fasilitas pendukung atau ancillary yang meningkatkan pengalaman wisatawan. Antara lain yaitu yang pertama, Pusat Informasi Wisata, menyediakan peta kawasan dan informasi tentang atraksi. Rute juga menawarkan detail tentang aktivitas yang tersedia, seperti workshop kerajinan dan jadwal acara budaya. Yang kedua yaitu adanya toko souvenir, menjual oleh-oleh dan kerajinan tangan lokal, seperti tas yang dibuat dengan metode menganyam, pernak-pernik seperti gelang, kalung, gantungan kunci, kaos dengan desain khas kota Malang, keripik buah apel, keripik tempe, kopi khas Malang, serta kerajinan berbahan dasar dari keramik. Yang ketiga yaitu ada pemandu wisata lokal. Jasa pemandu wisata lokal yang berpengalaman, siap membantu menjelaskan tentang budaya dan alam sekitar. 4. Adanya paket wisata lokal. Paket wisata lokal adalah program yang dirancang untuk mengeksplorasi destinasi di Desa Wisata Pujon Kidul. Fasilitas ini membuat kunjungan ke Desa Wisata Pujon Kidul lebih nyaman dan menyenangkan. Berikut adalah dokumentasi tentang ancillary. Yang pertama yaitu adanya kerajinan khas tangan yang dibuat secara menganyam, yaitu tas anyaman. Yang kedua ada gelang. Yang ketiga yaitu adanya vas bunga yang terbuat dari keramik. Yang keempat adanya tur wisata lokal yang dipandu oleh pemandu wisata lokal. Desa Wisata Pujon Kidul memberikan beberapa amenities, diantaranya yaitu yang pertama ada toilet umum. Tersedia toilet di beberapa titik tempat wisata ini. Yang kedua, tersedia banyak kafe dan restoran. Terdapat beberapa kafe dan restoran untuk bersantai, sambil menikmati minuman dan makanan ringan.
Yang ketiga ada guest house. Tersedia penginapan di dalam kawasan Desa Wisata Pujon Kidul dengan harga mulai dari Rp550.000 per malam sampai Rp650.000 per malam. Yang keempat, adanya musola. Bagi yang beragama muslim tidak perlu khawatir untuk beribadah, karena disediakan musola di tempat wisata ini. Yang kelima, area parkir yang luas dan memadai untuk menampung kendaraan. Berikut adalah contoh-contoh dari amenities. Yang pertama itu ada Cafe Lumintu, di mana wisatawan dapat memetik buah stroberi di sana. Yang kedua yaitu adanya guest house. Berikut adalah contoh dari guest house yang tersedia di sana. Yang ketiga yaitu adanya lahan parkir, di mana tempat memarkirkan kendaraan para pengunjung. Yang keempat yaitu Cafe Sawah, salah satu yang ikonik di Desa Wisata Pujon Kidul, Malang. Tips untuk berkunjung ke Desa Wisata Pujon Kidul yaitu waktu terbaik untuk berkunjung pada bulan April sampai September adalah waktu yang paling tepat untuk mengunjungi Desa Wisata Pujon Kidul karena cuaca yang cerah dan pemandangannya lebih jelas. Demikianlah ulasan singkat mengenai Desa Wisata Pujon Kidul. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Gimana menurut kalian? Tulis pendapatnya di kolom komentar ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.